Baik, teman-teman, kita lanjutkan untuk percobaannya ya, teman-teman ya. Sebelum masuk ke percobaan, kita bahas dulu terkait dengan tadi ya tabel logika yang membantu kita ini ya terkait dengan logika jika if kita buat bersama ya tadi ya di dalam satu fungsi dengan n dan juga dengan or. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, di sini kita gunakan ya teman-teman ya untuk merepresentasikan tabel konjungsi dan disjungsi. Untuk konjungsi ini untuk merepresentasikan kondisi N, teman-teman. Nah, untuk kasus kondisi N ya, jadi nanti misalkan di sini ada dua klausa di mana keduanya benar ya. Kalau keduanya benar, kita N-kan, maka hasilnya adalah benar. Jadi benar dengan benar nanti hasilnya true atau benar ya. Nah, sedangkan kalau untuk N ya, meskipun nanti ada salah ya teman-teman ya, tetap dihitung salah. Jadi semuanya harus benar kalau untuk N ya teman-teman ya. Sedangkan berbeda jika kita menggunakan OR atau disjungsi. Di dalam disjungsi teman-teman bisa melihat ya, klausa yang ada di dalamnya, katakanlah ada dua klausa pernyataan gitu ya, di mana kalau keduanya benar tentunya benar. Tapi misalkan ada satu salah dengan satu benar, nanti hasil output keluarannya akan benar, teman-teman. Meskipun ada yang salah. Nah, itu yang membedakan dengan OR ya. Nah, dari kondisi N dan OR, nah kita coba lihat untuk selanjutnya ada not tadi ya, penggunaan not. Nah, untuk not tadi kan lawannya, teman-teman. Jadi kalau misalkan not false, berarti apa? True kan ya? Nah, kalau not true berarti kita dapat false. Jadi langsung kebalikannya gitu. Nah, kemudian ini ada contoh ya teman-teman ya, penggunaan if and, if or dan juga if not ya dalam satu contoh misalkan di sini ada tabel memberikan data dua nilai ya, nilai 1 dan nilai 2. Untuk baris pertama kita tes ya teman-teman ya. Kita gunakan fungsi n ya. Jadi sama dengan if n, misalkan di sini ya. Nah, ada nilai 1 A2 misalkan. Di sini lebih besar dari 0. 25 benar ya, lebih besar dari 0. Kemudian B2 kurang dari 100, maaf. Berarti 75 di sini kurang dari 100. Benar ya. Karena kedua klausa atau pernyataan ini benar, maka akan mendapatkan hasil kalau kita N kan mereka mendapat hasil true atau benar, teman-teman. Berbeda halnya dengan contoh kedua. Misalkan di sini A3 sama dengan merah ya, padahal di sini isiannya A3 biru. Kemudian B3 hijau, sudah benar ya. Jadi ada satu benar, ada satu salah nih teman-teman. Tadi kan contoh di dalam tabel logika strukturnya kalau ada yang benar satu, meskipun ada salah, maka akan apakah benar atau salah? Kalau N tadi kita lihat ya. Kalau N ya, ada benar, ada salah nih teman-teman. Akan tetap salah untuk N. Nah, maka hasilnya akan false. Kemudian kalau kita gunakan yang OR nih teman-teman. Untuk A4 ini lebih besar dari 0, 25 benar ya lebih besar dari 0. Dengan B4 kurang dari 50, 75 ini ya tidak kurang dari 50 ya. Ada yang salah ya, berarti benar dan salah. Nah, di sini tapi or. Nah, jangan lupa kita pakai di sini. Benar dan salah tapi or. Oh, benar. Berarti di sini outputnya true. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk if or selanjutnya, jika ini ya, misalkan A5 merah, di sini ada biru ya datanya ya, B5 hijau, benar ya. Jadi ada satu yang salah dan ada satu yang benar, teman-teman. Kita cek lagi dengan tabel logika. Tadi ada yang salah dan benar. Oh, hasil outputnya benar ya, tetap saja ya, hasilnya true. Kemudian kita lihat contoh untuk yang not. Untuk not ini, kita punya data nih, A6 lebih besar dari 50. 25 apakah lebih besar dari 50? Salah ya teman-teman ya. Dan not false ya. Berarti harusnya jawabannya apa? True ya tadi ya. Kita punya ini ya. Not false berarti hasilnya true. Kemudian berikutnya misalkan di sini ya. A7 sama dengan merah. Nah, ini kita punya datanya biru. Nah, berarti salah ya. Not false berarti sama ya dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Not false maka true lagi, hasilnya true.
Nah, ini untuk contoh ya tadi ya, menggunakan tabel operator logika matematika di dalam penerapan if, and, or, dan not. Coba kemudian teman-teman bergeser ke file latihan kita, teman-teman. Nah, latihan P11 nanti silahkan dibuka ya di sini ya. Nah, di latihan P11 teman-teman nanti akan melihat ada beberapa sheet yang berisi contoh-contoh penerapan if ya. Nah, kita mulai dulu dari sheet yang pertama ya, untuk contoh if 1. Di sini kita dihadapkan satu data ya teman-teman ya, data mahasiswa misalkan dengan nilainya nanti akan teman-teman tentukan nilainya masuk kriteria lulus atau tidak lulus. Nah, langkah pertama sebelum teman-teman menyusun suatu fungsi, pastikan teman-teman memperhatikan ini ya, syarat dan ketentuannya dulu. Syarat kelulusan di sini ya disampaikan harus sama dengan atau di atas 70. Nah, kalau diminta ya harus sama dengan atau di atas 70, maka berarti kita coba susun ya untuk rumus atau fungsi if-nya sama dengan sama dengan if dulu. Kemudian kita lihat nih teman-teman, strukturnya sudah terlihat ya, logical test di sini koma value if true kemudian value if false ya. Nah, logical testnya kita klik dulu file yang akan dievaluasi. Kemudian kalau ada ketentuan ya, nilai harus sama dengan atau di atas 70. Berarti nilainya lebih besar atau sama dengan 70 di sini. Kemudian kita tentukan nih teman-teman value-nya yang pertama. True value-nya maka lulus ya tadi. Lulus. Kemudian jangan lupa ditutup petik. Kemudian selanjutnya true value yang kedua apa? Berarti jika false berarti tidak lulus. Lulus ya. Nah, kemudian jangan lupa ditutup kurung. Kemudian enter. Nah, untuk nilai 98 benar ya teman-teman ya, di atas 70. Berarti kriterianya masuk lulus. Coba teman-teman tinggal drag ke bawah. Nah, kita tes ya 85 benar ya, lebih besar dari 70, 55 kurang dari tidak lulus ya. 67 kurang dari juga tidak lulus, 90 benar ya, lebih besar, 75 benar, lebih besar dari 70, 60 dan 66 kurang ya dari 70 maka tidak lulus, 83 lulus ya karena lebih besar dari 70 dan 50 tidak lulus karena posisinya kurang dari. Nah, ini untuk contoh penerapan if tunggal ya tadi ya, dengan kriteria lulus dan tidak lulus. Coba kita bergeser ke contoh berikutnya. Nah, di sini teman-teman dihadapkan ya pada suatu data ya teman-teman ya, data ini ya. Nanti teman-teman diminta mengkategorikan ya, total pembelian itu nanti akan kita berikan diskon. Dengan coba teman-teman perhatikan untuk ketentuan diskonnya ya. Di sini untuk diskon 10% dengan minimal pembelian 500.000, kemudian diskon 15% ini untuk minimal pembelian 1 juta, selanjutnya diskon 20% untuk minimal pembelian 1.500.000. Nah, kita coba terapkan ya ketentuan tadi di dalam bentuk struktur rumus if, diawali dengan sama dengan, kemudian kita tuliskan dulu if, ini ya if, kemudian buka kurung di sini. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, untuk strukturnya sebaiknya kita urutkan dari nilai value yang terbesar dulu. Jadi diskon terbesar dulu, baru diskon terkecil, karena nanti value-nya berbeda. Nah, kita coba, kita klik sel yang akan dievaluasi, kemudian kriterianya bagaimana tadi. Kalau misalkan ya, minimal ya, berarti lebih besar ya teman-teman ya. Sama dengan dari berapa nih? 1.500.000 dulu ya. 1.500.000 maka nanti akan masuk kriteria ini ya, diskon 20%. 20%. Sebentar, 20%. Kemudian untuk kriteria kedua kita if-kan lagi jika nilainya sama ya, A3 juga masih di sel yang sama. Di sini nilainya lebih besar ya. Sama dengan nilai yang kedua adalah 1 juta ya, teman-teman. 1 juta. Kemudian dia akan masuk diskon nilai yang kedua, yaitu 15%. Nah, kemudian kita buat lagi ya.
if-nya, if yang ketiga, jika jika nilainya di sini ada berapa nih? A3 itu berapa? Lebih besar sama dengan 500.000 ya. Nah, 500.000, maka dia dapat ini ya, diskon 10%. 10%. Nah, kemudian untuk yang tidak berarti kita kasih 0 nih teman-teman. Diskonnya ya. Nah, 0. Di sini 0% ya. 0 saja nggak apa-apa. Atau 0% biar sama ya, kita samakan. Nah, di sini teman-teman tutup dulu, jangan lupa. Berarti ada 3 ya. Kemudian enter. Nah, berdasarkan data ini ya teman-teman ya, kita sesuaikan nih. Di atas value 1 juta. Berarti harusnya dapat 15%. Benar ya 15 ya. Nah, kita tarik ke bawah teman-teman nilainya. Nah, kita cek nih teman-teman untuk nilainya ya. Maka di sini kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Untuk nilai yang pertama kan sudah sesuai ya. Kemudian ini lebih besar dari 1 juta ya, rata-rata berarti 15 ini ya. 1 juta maka masuk 15, kemudian ini kurang dari 500, nanti masuk ini ya, yang tidak masuk sendiri yang 0 ya, berarti ya yang false-nya. Nah, ini tidak masuk 3 kriteria, maka dia akan masuk ke 0. Kemudian yang ini di atas 500 masuk diskon 10% ya. Kemudian ada yang di atas 1,5 ini ya, masuk 20% ya. Nah, kemudian ini masih sama 15 juga. Berarti sudah benar ya teman-teman ya. Nah, bagaimana halnya kalau kita balik tadi teman-teman kondisinya ya tadi ya. Makanya tadi kenapa saya minta untuk dibuat berurutan dari yang besar dulu ya. Nah, kita tes di sini kan 15, 15, 15, 0, 10, 20, 15. Nah, kalau kita balik misalkan jadi 500.000, di sini kita berikan nilai 1 jutanya dulu ya. Nah, ini kita coba tes teman-teman. Nah, value-nya nanti akan kurang sesuai teman-teman. Gimana tadi kan ketentuannya kalau lebih dari 1,5 ya, baru itu 1 juta. Maka coba teman-teman drag ke bawah ya, hasilnya nanti berbeda. Nah, ini jadi salah teman-teman. Makanya tadi disarankan ya, saya kembali lagi ya. Nah, makanya lebih disarankan kita gunakan yang ini ya, struktur diskon terbesar dulu, baru nanti teman-teman turunkan ke diskon yang terkecil. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita geser ke contoh yang ketiga. Nah, untuk tadi ya jam masuk kantor, kita bisa menentukan apakah karyawan tertentu itu masuk kategori terlambat atau tepat waktu. Nah, di sini kita lihat lagi syarat dan ketentuannya pukul 8. Nah, berdasarkan informasi ini kita susun dulu nih teman-teman ya. Untuk if-nya ya, berarti tadi apa? Sama dengan if, kemudian nah, nilainya nih teman-teman yang akan dievaluasi, diklik dulu, baru kan tidak boleh ya tadi ya aturannya ya. Tidak boleh lebih ini ya teman-teman ya. Harus kurang, maaf, kurang ya. Kurang dari sama dengan ya. Kita tahu sel yang akan menjadi evaluasi adalah pukul 8 ya. Maka kita pilih, nah jangan lupa karena supaya tidak bergeser kita berikan tanda mutlak ya. FN F4. Nah, kemudian teman-teman baru tentukan tadi nilai value pertama. Berarti di sini masih masuk tepat waktu ya, karena true-nya dulu. Kan kurang dari pukul 8 masih kita hitung tepat waktu ya. Waktu baru kriteria kedua adalah terlambat. Lambat. Nah, seperti ini kemudian ditutup. Nah, kemudian kita tes. Nah, di sini ya, kalau dia masih masuk kategori kurang dari pukul 8 tepat waktu, coba kita drag aja ke bawah. Nah, di sini ya, benar ya, 7.33, 7.54 tepat waktu ya. 8.03 sudah masuk terlambat nih teman-teman, karena dia lebih. 8.10 terlambat ya, lebih ya. Kemudian tepat waktu, terlambat, dan tepat waktu. Nah, seperti ini untuk contohnya.
Kemudian kita bergeser ke contoh berikutnya. Nah, untuk if tunggal di sini kebetulan tidak ada kriteria ya, tapi tadi kita gunakan teman-teman untuk ini ya. Kalau tidak salah tadi di contoh ini ya, dengan ketentuan 5.000 ya. Tadi mungkin sembari teman-teman bisa cek ya tadi ya ketentuannya. Untuk ketentuan tadi ya 5.000, maka dengan if tunggal berarti seperti tadi lulus dan tidak lulus teman-teman. Rumusnya maka kita tuliskan sama dengan if ya. Nah, if di sini teman-teman tentukan ya sel yang akan dievaluasi, kemudian kita tentukan nilainya ya. Kalau lebih dari 5.000 ya, di sini masuk kategori baik. Misalkan kita buat kategorinya baik. Kemudian kalau yang false-nya ya, kita kategorikan buruk. Kemudian ditutup ya. Nanti akan masuk kategori baik. Kemudian kita lanjutkan di sini teman-teman. Nah, untuk if ganda ya, di sini if ganda kita coba teskan tadi ya. Berarti di sini ada beberapa if. Jadi misalkan sama dengan if. Nah, tadi kita contohkan ya. Misalkan nilainya if jika nilai ini ya lebih besar dari ini ya 5.000. Kemudian kita tentukan tadi ya if-nya juga lagi. Nah, di sini teman-teman tentukan ya B3 lagi sama B3. Ini nanti lebih besar dari nilai terbesar ya. Misalkan kita set 10.000, maka dia akan keluar ya keterangannya sangat baik. Sangat baik, misal baik. Kemudian kriteria kedua adalah baik. Nah, di sini kemudian kita if-kan lagi. If-kan lagi. Misalkan di sini ya, teman-teman. Nilainya B3 ini masuk bisa ini ya, lebih besar ya, teman-teman, dari 3.000 misalkan ya. Dia akan masuk ini ya. Sangat buruk. Di sini buruk. Kita coba tutup dulu. Nah, kita argumen di sini ya. Baik, di sini sangat buruk ya. Nah, di sini mungkin karena ini ya cukup banyak ininya ya kodenya ya. Nah, di sini nah, di sini coba kita cek lagi untuk yang if ganda ini sama dengan if, maka kita buat aja dulu teman-teman kriteria tertinggi tadi ya. Misalkan kita buat ya nilai ketiga lebih besar dari 10.000, maka kita masukkan kategori sangat baik. Sangat baik. Kemudian, jangan lupa ditutup dulu. Kemudian selanjutnya kita if-kan, teman-teman. If lagi ya. If ya. If di sini misalkan ya, B3 tadi kurang dari 5.000, teman-teman. Kurang dari 5.000 itu masuk kategori baik. Baik, kemudian kita if-kan lagi ya. If di sini B3 kurang dari 3.000 masuk kategori buruk misalkan. Buruk. Notnya sangat buruk.
sangat buruk. Nah, seperti ini, kemudian ditutup. Belum 1, 2, 3 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita dapat ya, datanya sangat baik. Nah, ini teman-teman tinggal geser ya. Nah, nanti di sini teman-teman. Kalau kriterianya kebetulan 3.000 ya kurang ya, dia akan masuk ya sangat buruk. Itu. Nah, seperti ini teman-teman bisa terapkan juga ya untuk di ini ya, if ya. Nah, di sini teman-teman. Tadi saya ngetes yang ini agak gagal ya tadi ya, pakai yang contohnya yang di ini ya, yang di slide ya. Nah, di sini coba teman-teman gunakan serupa dengan yang tadi ya. Jadi kita bikin if bertingkat. If lagi ya. If pertama sama kita set tentukan tadi ya nilainya kalau misalkan di sini value pertama yang kita analisis B3 lebih besar dari 10.000 ya. Kita berikan keterangan sangat baik juga. Untuk penjualan sama ini. Sangat baik. Kemudian if lagi ya. If lagi di sini untuk B3 misalkan nilainya lebih besar dari 5.000. Masuk kategori baik. Kemudian if kan lagi jika nilainya B3 lebih besar lebih besar dari 3.000 ya. 3.000 ini masuk buruk ya. Nah, kalau yang paling jelek ini masuk buruk sekali ya. Buruk sekali ya. Jangan lupa tutupnya 3. Jadi nanti masuk buruk, kemudian kita geser. Baik, sangat baik seperti ini teman-teman. Tadi saya sempat ngetes ya untuk yang pakai yang disarankan di PPT tapi tadi tidak berjalan ya tadi. Jadi too many argumen tadi ya teman-teman lihat ya. Jadi tadi masuk errornya too many argumen, makanya saya buat saja struktur baru di mana kita ngurutin aja lebih gampang teman-teman. Jadi kita urutkan misalkan dari yang tertinggi dulu ya, nanti ke kondisi yang kurang sesuai di paling bawah gitu. Biasanya buat kondisi yang paling atas dulu baru ke bawah gitu biar memudahkan ya kita listing gitu. Nah, kemudian kita masuk di sini untuk if and ya teman-teman ya. Untuk if and di sini teman-teman melihat ya. Nanti memberikan keterangan untuk lulus dan tidak lulus. Nah, untuk lulus dan tidak lulus di sini, teman-teman melihat nih aturannya, syarat dan ketentuan di sini. Di mana untuk Lisa di sini semua nilai harus di atas 70. Kita lihat nilainya, oh ada satu nilai yang tidak ya. Nah, nanti teman-teman gunakan untuk kriteria pertama, jika semua nilai harus di atas 70, kita gunakan apa tadi? If and ya. Kita cobakan dulu. Berarti pakai if dulu. If, kemudian and. Nah, and di sini nanti teman-teman masukkan ya nilainya, nilai yang akan kita evaluasi. Kemudian kita bandingkan ya tadi ya di atas 70, berarti harus lebih dari 70. Nah, kemudian kriteria selanjutnya ini juga nih teman-teman C3 ini harus juga di atas 70. 70. Kemudian kita tes yang nilai ketiga. Ini juga harus lebih besar dari 70. Nah, posisinya kita N kan ya, jadi jangan lupa ditutup dulu N-nya. Kemudian kita tentukan tadi keterangannya. Lulus, sebentar. Lulus, kemudian ini ditutup dulu. Tidak lulus. Nah, seperti ini. Kalau dia ini ya, ada satu yang gagal, kalau N itu berarti harusnya keluarnya nanti tidak lulus, teman-teman. Karena dia 62-nya tidak lebih dari 70. Kita coba tes dulu fungsinya. Nah, ini benar-benar
Benar ya teman-teman ya? Tidak lulus karena ada nilai yang kurang. Nah ini ya. Nah untuk fungsinya seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua, salah satu harus di atas 70. Berarti kita pakai OR ya. Kita tahu ada salah satu. Berarti nanti ada yang gagal, yang lain boleh. Yang penting ada satu yang benar gitu. Berarti pakai OR. Berarti sama dengan if, sebentar. If dulu, baru OR, baru kita tes dulu nilainya. Nilai 1 kita bandingkan dengan nilai 70. Kemudian jangan lupa geser nilai kedua, kita bandingkan 70 juga. Kemudian kita bandingkan nilai yang ketiga dengan nilai 70 juga. Jangan lupa ditutup, baru kita berikan keterangan lulus. Tutup petik dulu, baru tidak lulus. Tidak lulus. Kemudian ditutup. Nah, ini karena dia mintanya salah satu nilai di atas 70, berarti cukup ya. Cukup 1 nih. Berarti meskipun 2 gagal, dia boleh ya teman-teman ya. Maka dia dapat kriteria lulus. Berarti benar ya rumusnya ya. Kemudian untuk yang ketiga, di sini nilai harus di atas 70. Nah, untuk nilai yang harus di atas 70, kita dapat nilainya kan 93 ya. Nah, di sini kita coba teskan rumusnya. Kita pakai yang if not, teman-teman. Kita implementasikan if not ya. If, sebentar, if di sini berarti tadi pakai not ya. Not baru klausa. Klausanya gimana? Nilai yang kita evaluasi dulu. Baru di atas 70, berarti harus lebih dari 70. Teman-teman kita tutup dulu. Baru kan kalau ini berarti lulus ya teman-teman ya. Tidak lulus, berarti keterangan pertama harus tidak lulus dulu. Karena kan kita notkan tidak lulus ya. Baru keterangan kedua, teman-teman. Lawannya ya, lulus. Jangan lupa ditutup. Nah, kita dapat nilai 93 ya dengan batas ketentuan 70. Berarti lulus ya aturannya ya. Nah, dengan not ini kita agak dibalik tadi ya. Jadi ketentuan tidak lulus dulu, kita notkan kan berarti lulus ya. Nah, baru seperti ini. Ini adalah penggunaan contoh if and ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya tadi yang untuk if ganda ya tadi ada trouble ya. Saya mengikuti yang struktur yang di PPT, tapi malah tadi ada trouble. Jadi teman-teman gunakan saja struktur yang saya buat ini, kayak lebih aman deh. Diurutkan aja dari besar yang kecil ya, baru. Nah, kemudian saya ada contoh lagi nih teman-teman. Untuk yang ini ya, sebentar. Untuk kemarin tuh ada pertanyaan teman-teman dari rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi ada contoh nih, sebentar saya izin share screen dulu. Nah, di sini teman-teman. Kebetulan di kelas S1 teman-teman ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana jika ada 2 nilai yang harus dites teman-teman di sana? Gitu ya. Misalkan di sini saya buat beberapa permisalan ya teman-teman ya. Misalkan ada 2 nilai harus di atas 70 misalkan ini ya. Coba teman-teman lihat kondisionalnya ya di sini ya. Ada 2 nilai harus di atas 70 yang diminta misalkan N1 dan N2. Maka saya beri warna nih teman-teman. N1 dan N2, kemudian 2 nilai di atas 70, tapi kita rubah ya nilainya ya N1, N3, kemudian 2 nilai di atas 70, ini N2 dan N3. Jadi N2 dan N3, di mana rumus yang nanti teman-teman bisa gunakan di sini ya. Saya buat kondisionalnya untuk kategori lulus dan tidak lulus, biar ada contohnya semua ya. Nah, nanti untuk misalkan ya dengan kriteria serupa, tapi kita mengetes hasilnya yang outputnya tidak lulus. Jadi saya buat permisalan teman-teman. Nah, di sini rumus yang bisa kita gunakan nih teman-teman ya untuk lulus ya. Nah, di sini berarti if ya. Nah, kita bisa pakai kombinasi nih teman-teman. Karena di sini ada 3 nilai dan kita diminta menentukan 2 nilai
itu harus di atas. Misal kalau tadi kan hanya berbicara terkait satu nilai semua ya. Kalau misalkan diminta 2 nilai, nah teman-teman bisa gunakan if or. Di mana if or itu nanti 2 nilai yang diapit itu harus di atas 70 dulu. Baru satu nilainya nggak apa-apa, kita orkan ya. Misalkan di sini untuk contoh pertama, N1 dan N2. Berarti di sini ya 80 dan 75. Di sini nanti untuk mendapat hasil lulus ya teman-teman ya. Kita N-kan dulu ya keduanya ya. Jadi di sini contohnya B13 dan C13. Di sini kita tes, baru kita orkan ya dengan D70. Maka nanti hasilnya akan lulus karena kedua nilai memenuhi syarat ya teman-teman ya di atas 70. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya sama, tapi saya geser ya nilainya ya. Kalau N1 sama N3-nya berarti sama dengan yang tadi. Maka di sini kita cek dulu yang ada di dalam N, maka N1 dan N3. Itu ya, karena 2 nilai kan yang diminta. Baru yang teman-teman orkan yang tidak harus masuk syarat nilai ya, gitu. Baru nanti diteskan dengan struktur sama. Nah, begitu pula untuk contoh yang ketiga sama juga, teman-teman. Di sini kita lihat contohnya ya, untuk N2 dan N3 ya. Misalkan untuk kategori lulus, jangan lupa yang di N kan ya N2 dan N3-nya. Di mana di sana yang harus memenuhi dulu ya. Untuk mendapat lulus baru diorkan ya dengan yang tidak sesuai. Nah, ini baru kita dapat keterangan lulus. Nah, begitu pula untuk yang tidak lulus. Rumus serupa teman-teman bisa kembangkan ya sama ya tadi ya dengan if or ya tadi. Saya hanya memberikan contoh yang lulus dan tidak lulus. Nah, ini untuk kasusnya misalkan nilainya tidak lulus teman-teman. Untuk N1, N2 rumusnya sama ya. Nah, ini dites sama ya. Jadi N1, N2-nya tapi posisinya ada yang kurang ya karena di atas 70 saya kasih nilai 70 dia kan nggak mau karena harus di atas. Maka harusnya keterangannya adalah tidak lulus. Nah, ini juga sama untuk N1, N3 ya. Kita tes sama, berarti B17 dan N3-nya berarti ada di ini ya, D ya. D17, teman-teman. Nah, nanti kita N-kan dulu. Nah, di sini 60 dan 75. Lah, nilai 70 ini kan membuat yang tidak lulus ya, teman-teman ya. Kita N-kan ya. Maka dia akan masuk kategori tidak lulus. Begitu pula yang terakhir ya, teman-teman ya. Contoh di sini ya. Ada N2 dan N3, teman-teman. Nah, di sini kita lihat N2 dan N3, kebetulan satunya nilai 70 ya. Kita lihat, nah waktu kita tes ya, untuk di sini kita tentukan C18 dan D18. Nah, di sini kebetulan nilainya ada satu ya yang 70 tadi kurang ya, berarti dia masuk tidak lulus ya, karena di N-nya sudah gagal. Nah, ini untuk contoh kasus 2 nilai, teman-teman. Saya kira demikian ya untuk praktikannya tadi. Mohon maaf ya kalau untuk tadi ya pas percobaan di if ganda tadi ya kita menggunakan yang sesuai PPT tapi kurang tepat ya. Nanti silakan diikuti contoh saya ya yang saya buatkan di percobaan ini tadi ya yang saya urutkan dari 10.000 baru 5.000 baru seterusnya itu lebih memudahkan terurut gitu teman-teman. Kalau yang ada di contoh di sini tadi kayaknya saya tes ini ya trouble ya. Yang ini teman-teman. Nah, untuk yang contoh ini teman-teman. Nah, untuk contoh ini tadi sepertinya trouble teman-teman yang ini ya. Yang baris ketiga ya, if C2 lebih besar dari 5.000. Nah, ini ya. Kemudian C2 lebih besar dari 10.000, nanti dia kalau di saya tadi outputnya too many argument. Di saya tidak berjalan lancar untuk yang ketiga ini, maka tadi saya sesuaikan ya. Saya ganti sintaksnya ya tadi ya. Dengan yang lebih terurut tadi ya. Yang if gandanya yang ini ya teman-teman ya. Saya buat berurutan aja. Jadi dari nilai 10.000 kita tentukan sangat baik, kemudian baik, baru lebih dari 3.000 buruk, dan yang di bawahnya sangat buruk gitu. Itu lebih memudahkan, terurut gitu. Saya kira demikian ya untuk contohnya, nanti bisa dilanjut di kelas praktikum. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.